Hai Sobat Potret. Kali ini kita ngobrol-ngobrol sedikit dengan temen gue, senior gue yang udah lama banget nih. Berapa bulan kali baru ketemu lagi. Gila, senior udah apa gue. Senior lah bang. Oh, ini. Karena kan lebih di atas, lebih apa? Lebih bilang lebih tua gimana ya? mau bilang lebih tua takut gimana gitu ya. Parah juga ya. Jadi hari ini kita akan ngobrol-ngobrol bareng sama Bang Ucon ya. Yo. Jadi yang sudah lama sebenarnya pengen Bang, dari dulu pengen ngobrol sama Bang Ucon. Iya. Cuman kan Bang Ucon itu Waktunya juga ya. sibuknya itu padat banget. Selain apa namanya kerja, mungkin ada juga job-job yang di luar ya. Ya lumayan lah. Tapi sebelumnya gimana nih kabarnya Bang? Alhamdulillah baik. Ya badan makin melar juga sih. Melar lah, waktu itu udah makin sukses aja. Alhamdulillah. Jobnya kebanyakan kali ya? Dah. Alhamdulillah ada aja. Ada aja. Jadi selama apa namanya pandemi ini kan kita jarang ketemu nih ya. Selama pandemi jarang ketemu. Terus pas kemarin-kemarin gue lihat di status tuh, wih kayaknya lagi ngisi acara nih. Iya. Gitu loh. Jadi bedanya kan sekarang musik-musik sekarang itu ke akustik ya? Iya. Ke akustik. Sekarang yang lagi melambung tuh akustik. Ya akustik wedding ya. Iya. Jadi yang belum tahu, Bang Ucon ini senior gua di sekolah, di musik, paskibra dan yang lainnya lah, pokoknya serba senior. Tapi yang banyak kenangan di pramuka juga sih. Banyak kan. Tapi sebelumnya nih biar teman-teman tahu, Bang Ucon itu kan terkenalnya itu pemain musik ya, gitaris ya. Terkenal pemain juga. Sebagian dari lapisan bumi. Iya. Tahunya Bang Ucon itu Ucon Blues. Ya. Kenapa sih bisa dipanggil dengan Ucon Blues? Ya mungkin dari karakter gitar juga sih, gue suka ngulik-ngulik lagu-lagu yang blues-blues juga sih. Jadi terinspirasinya juga ya petikan melodi blues. Ya utamanya sih gue yang paling demen tuh gue ngelihatnya ke Abdi Negara dah. Oh, jadi pas apa namanya nyari-nyari itunya dari Abdi Negara tuh. Iya, inspirasinya. Inspirasinya belajar Iya. main gitarnya. Tapi awal belajar gue Peter Pan sih. Kok dari awal belajar Peter Pan ke slang ya kak, blues ya, ke blues gitu. Iya. Maksudnya jauh amat gitu, kok bisa itu? Ya kan namanya juga kalau belajar tuh pasti kuncinya dasar yang mudah lah, yang eceng-eceng. Iya benar, kebanyakan kayak gitu. Sama gua juga waktu pertama bisa main gitar, lagunya itu. Iya. Kalau nggak salah mimpi yang sempurna ya. Ya itu fenomenal. Semua orang yang bisa main gitar pasti lagunya itu. Iya. Udah nggak aneh tuh. Dari apa namanya, dari sejak kapan sih waktu Bang Ucon bisa main gitar itu? Kalau belajar gua tahun 2000 dah. 2000 tuh pas keluar album kompilasi itu. Baru belajar apa emang udah matangin doang tuh? Itu baru belajar banget itu. Baru belajar main Baru gitar. belajar main gitar. Sampai belum kebeli sih itu dulu. Pinjem-pinjem lah. Itu generasi 2000-an lah ya. Iya. Beda sama generasi sekarang. Udah kayak belut. Inspirasinya kan kalau gua dulu ya, zaman generasi gua dulu, banyak orang itu yang pengen main gitar karena pengen terlihat dilirik sama cewek gitu. Ya. Nah, Bang Ucon ini inspirasinya bisa main gitar itu kenapa? Pengen main gitar. Main gitar ya. Kalau dulu kan anak band tuh kayaknya keren banget gitu. Keren ya? Keren banget. Terus Apa salah satu dari itu bisa dilirik sama cewek juga? nah, itu juga. Ya, keluar playboynya dah. Keluar. Ya kan dulu sempat juga belajar ya, Bang Reno ya. Iya. Ya, Ini sampai- termasuk guru saya juga main gitar dulu, belajarnya sama beliau. Sampai nama bandnya juga hampir sama. Hampir sama ya. Gimana tuh terimanya? Alhamdulillah
alhamdulillah sih Ya. untuk sekarang lagi nggak jalan dulu. Ya. Ya gitu-gitu aja. Soalnya kan udah Macet gitu, macet. Ya. Tapi kalau ketemu mah sering kumpul gitu, masih Ya. sering. Cuman kalau untuk main musik lagi udah kurang gitu. Udah kurang ya. Sekarang Bang Ucon nih, apa namanya? Setahu saya kan main bandnya itu sama apa namanya Rasta Manja dulu ya. Terus sama aja. Sama Rasta Manja itu kan Iya. slang banget gitu. Iya. Kok bisa condongnya ke situ gitu. Iya. Katanya tadi kan main musiknya itu dulunya Peter Pan. Jauh ya. Peter Pan, Grang, dulu tuh awalnya alternatif. Hmm. Kedua tuh gua inspirasi ke Kurt Cobain. Dari Kurt Cobain itu kan Kan dari pop ke blues ke Grang. ke grunge. Ke Grang dulu baru Oh, ke ke grunge blues. dulu baru ke Iya. blues. Pindah-pindah aliran tuh. Iya. Mana yang cocoknya gitu. Masih mencari jati diri itu Pak ya. Iya. Terus pada akhirnya sekarang bermuara di musik. Ya jadi slanker gitu dah. Oh, slanker, ya. Kenapa bisa suka slanker kenapa? Ya mungkin musiknya juga sih bagus juga. Buat inspirasi anak muda juga boleh. Gitu doang sih. Tapi rasanya masih jalan kan? Alhamdulillah masih. Cuman lagi vakum dikit doang sih. Waktu zaman masih belajar nih, masih belajar gitar. Ya. Suka bawain lagunya apa aja? Gua awal ikut festival itu lucu juga sih dulu. Oh lucu nih, ceritain dong biar teman-teman tahu nih. Jadi Awal karir Bang Iya. Ucon. Jadi jangan dilihat Bang Ucon sekarang pinternya dulu. dia pertama gue diajakin sama Aris tuh Aris Apuk. Oh Apuk. Iya, namanya Apuk Ya, tuh. Apuk. Iya. Dulu kan ada festival pertama kali di Mandiri Balaraja Di SMK tuh. di SMK. Bukan SMK sih, kelas SMP. Kelas SMP. Iya, kelas SMP dia ngajakin lah kan gua udah STM nih, udah SMK. Nggak apa-apa, lu pakai celana SMP aja masih Oh, ada jadi- kan? Ya ada tuh. Jadi nyamar tuh. Gue nyamar. Tapi kan badan nggak sebesar ini Enggak. dulu mah ya. Dulu mah ya keren lah. Kayak Pasha Ungu ya. Bahasa Ugu. Terus gue bawain itu yang lagi rame-ramenya tuh Bintang di Surga. Oh, pertama bawain manggung tuh. Bawain manggung di festival tuh di Bintang di festival. Surga. Ariel lagi aja. Terus gimana pas acara di sana itu ngelihat yang apa namanya peserta yang lain pada hebat atau gimana? Ada perasaan nervous apa enggak? Kalau awal sih nervous mah ada pasti, tapi cuman udah biasa lah, udah biasa manggung di juga. kampung-kampung gitu ya. Iya, Cuman festival baru pertama tuh. baru pertama. Cuman lucunya itu doang. Gue nggak ada celana SMP Buk, kata gue. Gak apa-apa, pakai celana lu aja. Dah kata gue. Ini sempit banget celananya. Susah gerak di atas panggung ya. Gerak. Dari jalan dulu kan nggak ada angkot ya, angkot ada di Citra. Saingannya berapa tuh? Saingannya banyak sih, ada 20 peserta. 20 peserta band tuh. Dengan aliran yang berbeda. Dengan aliran ya ditentuin lagunya. Kalau dulu tuh ditentuin lagunya. Oh, ditentuin oleh panitia. Oleh Kita bawain panitia. lagu ini, pilihannya ini. Gitu. Iya, dua lagu. Dua lagu itu ditentuin sama panitia, pas satu lagu bebas. Ditentuin panitia. Semua. Iya, yang satu lagunya jadi 3 lagu tuh bebas. Oh, satu lagi bebas. Dapat juara enggak? Ya, alhamdulillah sih. Cuman dapat sertifikatnya doang. Tapi nggak apa-apa. Tapi kan kita kalau nggak Pengalaman lah. pengalaman Itu ya, yang kita susah pengalaman dibayar. juga. Yang susah dibayar itu kan pengalaman. Iya, kita Itu- belajar dari pengalaman. Dari situ kan kita bisa apa namanya evaluasi, kita nanti kurangnya apa, ngelihat yang lain, oh dia mainnya kayak gini gitu kan. Sehingga sampai di titik ini sekarang ya. Udah Alhamdulillah. jadi master kayaknya kalau di Serdang Bulan. Siapa yang nggak kenal sama Bang Ucon? Master udah kayak limbah dah gitu. Tapi nggak gigitin paku kan.
Untuk sekarang nih, generasi sekarang kan berbeda ya sama yang dulu ya. Beda banget. Beda banget. Kalau dulu kan kita mainnya di panggung gitu. Iya. Sekarang sekarang kan sebenarnya sih kalau ini banyak sih sebenarnya kalau peluang manggung di kafe, asal ada maunya juga sih. Asal ada kemauan sama berani aja gitu. Pertanyaan gue sekarang gini bang, kalau dulu kan terbiasa dengan panggung yang megah, gede gitu ya. Sekarang mulai dari COVID ya, zaman COVID ini kan merubah semuanya nih. Iya. Ada kesulitan nggak dengan konsep band yang berbeda gitu? Tapi kayak lebih keren sih. Lebih keren sekarang? Lebih keren sekarang. Kenapa? Ya sekarang paling di kafe. Iya. Kopi juga gratis kan. Jadi kayak artis gitu ya. Yang penting kita mau ngisi acara gitu. Ya, yang penting kemauan lah. Kemauan. Masalah. Iya, maksud gue itu apa namanya? Dulu kan elektrik banget gitar ya, gitar listrik segala macam. Kalau sekarang serba elektrik gitu. Iya. Terus akustik juga. Nah, dari terbiasa kita gitar yang apa namanya? Yang serba melodinya ada, terus efeknya ada. Sekarang dengan yang sederhana gitu, ada kesulitan nggak? Kesulitan sih ya kagak ada lah. Sekarang kan udah serba canggih. Ngulik juga di HP, tinggal lihat doang. Lihat ya. Iya. Bahkan sekarang mah ya nggak kayak dulu, bos, sampai tip gua rusak dengan apa namanya kaset yang diputar-putar pakai sikat gigi. Pakai pulpen lu. Pakai pulpen. Iya. Kusut, dikrek lagi. Sampai kusut, sampai habis tip 2 gua itu. Demi bisa main gitar tuh, lagu itu. Iya, bener-bener ngulik itu. Kalau sekarang mah kita lihat di HP juga ya, gampang lah, tinggal ngikutin doang. Tapi sekarang udah nggak pernah di tongkrongan tuh, bang, styling gitar gua dong, nggak ada sekarang ya. Udah pada canggih sekarang ya. Canggih, aplikasi ada tuh. Di HP ada, di. Jarang sekarang, dulu gua banyak banget. Styling bang, buat tiap nongkrong styling dulu bang. Terus untuk adaptasi ke era sekarang nih, jangan era aja kalau main band bang. Jangan era. Kalau era malu. Kalau zaman sekarang nih, antisipasinya gimana? Kan dulu kita udah jelas nih musiknya, misalnya rock, terus punk, apa gitu ya kira-kira. Iya enggak. Sekarang kan zaman-zamannya anak-anak senja gitu. Iya. Cara adaptasi ke situnya gimana? Ikutin alur gitu ya. Iya. Ikutin alur aja. Kita yang rame mana nih? Rame nih akustikan, oke kita ke akustikan. Terus rame lagu apa nih? Punk apa rock nih sekarang? Ya kebanyakan sih lagu mellow sekarang. Iya. Lagu mellow, santai. Tapi udah mulai terjun ya ke apa namanya akustik wedding, cafe gitu udah. Alhamdulillah udah. Jadi buat kalian yang belum tahu dan yang masih buat menghibur acara wedding gue itu apa sih, terus ini silahkan kontak aja ke Bang Ucon. Dia bisa menghibur kalian semua yang mau ada kegiatan pesta gitu ya, baik wedding maupun ulang tahun. Kalau yang butuh band bisa kontak ke Bang Ucon. Alamatnya ada di Sedang Kulon. Tanya aja Bang Ucon, pasti semuanya pada tahu. Bisa kali ya? Bisa. Promosi dikit. boleh. Nggak mahal-mahal kok. Ini mah yang penting sih tempatnya ya enak lah. Sederhana aja gitu. Terus dulu itu kan main band, balik lagi ke era 2000-an nih ya. Waktu zaman Bang Ucon mendirikan band. Yang gua tahu itu kan dulu bandnya itu Rasta Manja. Rasta Manja itu condong ke slang. Slanker lah. Musik-musiknya blues slanker kayak gitu. Nah itu sekarang personilnya masih utuh. Personil ya cuman bass, gue gonta-ganti sih bass. Soalnya bass tuh sekarang pada sibuk semua sih, udah berkeluarga juga. Cuman yang berkeluarga kan yang istilahnya suka nongkrong masih tetap gua, Dengop, sama Ikin gitu. Sama Ikinnya, Ikin juga pernah bikin konten dulu. Ya. Terus gua ngajarin dari nol Bayu dulu. Sekarang Bayu bassnya. Sekarang Bayu. Cuman Bayu udah diajarin udah gini, udah hebat, jadi
terbang kemana kali dia sekarang. Udah kayak kupu-kupu dah. Tapi kalau lagi Rasa Manja reuni atau Rasa Manja ada acara mah tetap dia ada. Ada sih kumpul semua. Kumpul semua ya. Ya, soalnya kenapa? Ya gue nyari personil yang enak aja lah, yang simple, satu kampung gitu. Ada juga yang lain kampung. Tetap sih gua banyak juga dulu yang belajar gitar juga. Ya gua ajarin aja. Sekarang kan gini, Bang Ucon kan istilahnya musisi ya, Iya. walaupun kita Musisi kampung gitu. terus kerja pula gitu ya. Iya. Cara membagi waktunya untuk teman-teman, rekan-rekan yang di band, terus kerjaan, gimana itu cara mengantisipasinya? Ya kita Mengganggu apa enggak gitu ke pekerjaan atau yang pekerjaan mengganggu ke band gitu? ya sedikit mengganggu sih kalau misalnya kita lagi kerja, apalagi kita kerja di shift gitu ya. Di shift ya, shift 2 kita nongkrongnya jam 12 pulang kerja, terus shift 1 ya kita ketemu nongkrong paling tuh 1 jam 8 udah nongkrong. Nah shift 3-nya ini gue gak ada teman. Jadi nggak pernah bareng ya? Nggak pernah bareng. Libur paling libur. Kalau misalnya keluarga, ya gue utamain keluarga sih, utamain keluarga dulu. Kalau dulu Rasa Manja dibentuk kan belum pada keluarga ya, belum pada punya keluarga ya. Belum. Nah sekarang timbul pertanyaan gue ketika kalian udah pada married. Ya. Nah Rasa Manja ini masih jalan. Apakah istri-istri kalian itu pada mengizinkan atau sedikit ada mau main band mulu, udah tua, udah punya anak pula gitu? Apa gimana tuh? Ya kan kita kembali lagi dari pacarannya juga sih, kan kita pacaran dulu. Kalau di studio kan suka dibawa juga. Ya. Masa iya dia nggak ngerti? Komitmen lah. Iya, istilahnya. komitmennya begitu. Tapi kan kebanyakan yang kayak gitu, kalau kita istilahnya kalau mau main band ya seriusin supaya kita jadi penghasilan itu di situ. Iya. Kalau gue sih sekedar dulu hobi kan istri juga ngomel di rumah, nggak enak juga kita. Mau berangkat main band juga. kalau masalah ya hobi sih hobi emang. Cuman kan lu main band udah lama tapi nggak ngasilin uang tuh buat apa ya? Gue pikir aja gue emang hobi gue gini gitu. Mau apa lagi coba, ya istilahnya dapat uang itu kan kita antara maju mundurnya. Kalau kita maju ya kita bakal sukses kan. Iya. Istilahnya kita ada penghasilannya juga dari band, tapi sekarang alhamdulillah ada penghasilannya. Yang penting kan hobi kita gali dulu gitu kan. Iya. Kayak gua juga dulu kayak gitu sih, foto aja. Katanya kalau foto-foto doang nggak ngasilin ngapain? Iya. Ini berarti tuh. Ntar dulu, gue ini hobi kata gua. Hobi. Kalau hobi suatu saat insya Allah lah dari hobi bisa jadi ada rezekinya gitu. Tapi alhamdulillah sekarang sedikit demi sedikit adalah dikit-dikit mah gitu pemasukan dari hobi gue itu. Boleh. Jangan dulu mikir ngapain lu main band nggak ngasilin nggak apa gitu kan, ngabisin duit latihan bayar segala macem. Ntar juga kalau kitanya udah ini mah pasti ada rezekinya sih. Iya. Percaya bukan? Yang penting mah sih keyakinan juga sih, keyakinan, konsisten ya. konsisten juga, ya gitu. Minum dulu dong. Boleh. Ya. Silakan minum. Biar Abok dulu, ngopi. abok dulu. Rasa Manja, balik lagi nih ke Rasa Manja. Iya. Ini yang gua tahu soalnya Rasa Manja doang. Banyak dulu. Kalau Gerang tuh ya lumayan juga sih kalau Gerang, nama bandnya tuh. Emang berapa band yang apa namanya yang Bang Ucon pegang itu, berapa band gitu? Banyak sekarang. Dulu tuh band Gerang tuh gue namain Onani Gerang. Onani? Iya. Ada sedikit gimana gitu ya? Iya. Onani gue bikin. Nah, yang kedua tuh yang paling lama nih, yang paling lama Rasta Manja. Rasta Manja udah benar-benar kayak keluarga banget itu. Itu tua lah itu mah, Iya. udah hampir semua orang tahu Rasta Manja mah ya. Terus gue ngefans juga sama senior gue nih yang dulu. Siapa tuh? Gue ngefans sama Bang Rindo. Bang Rindo. Gue tuh Bikin sama dia?
nggak bikin sama dia, cuman gue diajarin beberapa melodi sama dia, sama teknik main gitarnya juga. Ya, alhamdulillah sekarang udah apalah kalau teknik begitu mah. Terus kenapa ngambilnya aliran itu ya? Maksudnya kenapa condongnya bisa ke aliran apa, blues gitu? Blues. Kalau blues sih, kalau gue ngulik blues tuh lagu apa aja dapet sih. Dari senam jari sih kebanyakan. Kalau blues tuh senam jari, terus melodinya asik ya. Asik kalau juga. lagi kita bisa bergaya gitu ya. Apalagi sambil ngerokok sama ngopi, udah mantep banget. Tapi kan pada waktu era itu kan emang benar-benar musik. Waktu zaman gua mungkin lebih tua Bang Ucan ya. Waktu gua SMA itu udah naiknya itu bahkan underground, black metal sama death metal. Iya, itu kan dulu zamannya punk. Zaman punk, underground, gotik. Tapi K-pop nggak ada ya, K-pop nggak ada. Nggak ada. K-pop belum masuk. Belum Kita masuk. masih dijajah sama Taiwan waktu itu ya. Meteor Garden. Ya, Meteor Garden. Gue inget siapa tuh? Wildlife. Ya, waktu zaman era itu era lagi, jangan era. Waktu zaman itu emang musik-musiknya keras. Sekarang mungkin zamannya anak senja ya. Senja, anak TikTok. Kita benar-benar jomplang ya. Tapi gue kangen itu kalau manggung dulu barengan sama anak underground, anak punk. Keren dah kalau zaman dulu mah. Terus perubahannya nih, rasa perubahan Bang Ucan itu yang biasa di panggung besar gitu, sekarang mainnya di kafe yang panggung sederhana kecil. Perasaannya gimana? Perasaannya sih lebih senang sekarang, nggak ribet kayak dulu. Enak sekarang ya? Enak gue dibilang enak sekarang. Ya enaknya gitu, Bang, isi acara siap, sediain aja kopi. Ya, oke dah kalau kopi mah. Ya, gitu. Perbedaan dari panggung besar sama yang sekarang akustik kafe atau wedding gitu. Perbedaannya dari kalau panggung besar kan paling kita kan dulu masih ada event-event buat manggung tuh kan registrasi gitu. Ya, kalau registrasi kan dulu bayar. Oh, gitu. jadi kalau kita mau manggung itu kita yang bayar, bukan dibayar? Bukan dibayar, kecuali featuring dulu pernah jadi featuring. Kalau featuring kan ya adalah. Maksudnya featuring kita sendiri apa band kita sama band itu dicampurin apa Featuring diambil personilnya aja? Ya bandnya full band. Kalau featuring tuh saya featuring ini Rasta Manja. Ya adalah penghasilannya kalau di featuring mah. Kalau regis tuh ya kita yang ngeluarin dana gitu. Oh, jadi kita bayar buat kita ngambilin aksi kita gitu? Iya. Jadi keuntungan kita cuman tenar di itu doang gitu ya? Banyak dilihat orang gitu? Dilihat orang, bukan dilihat orang sih. Performnya itu. Performnya ya, perform jadi yang dinilai. Istilahnya kita melebarkan nama dulu lah. Sayap dulu. Zaman dulu kayak gitu, kita harus manggung, harus bayar demi ketenaran kita. Kalau sekarang nggak bisa. Sekarang kita ngegitar di rumah aja, media sosial udah jalan. Bisa terkenal di TikTok, di YouTube. Sekarang serba canggih dah. Serba enak juga. Nggak ada lagi yang Bang stepin gitar gua, nggak ada. Tapi kangen juga sih gua kalau ketemu kayak gitu. Banyak juga band yang gua diriin lagi yang baru sekarang sama anak-anak yang lain. Oh, jadi sekarang jadi ini nih, jadi sepuh nih, ngediri-diriin band-band yang baru meletek nih. Iya, biar nggak terlalu gadget lah, terlalu. Iya, sekarang generasi gadget tuh merusak tuh. Iya. Pada nunduk aja. Giliran ditanya bengong deh. Kayak orang apa ya itu ya? Culun ya. Kalau ditanya, hah? Kayak kangen juga sih sama event-event di Serdang tuh. Sekarang jarang juga kan. Jarang sekarang. Terus yang bisa bikin Bang Ucan bertahan di musik itu apa sih?
Kan banyak tuh musisi-musisi, bukan hanya kita musisi kampung ya istilahnya, musisi gede aja yang udah tenar gitu. Sulit untuk bertahan di musik itu, tapi Bang Ucon itu konsisten untuk di jalur ini gitu. Kalau gue sih simple sih sebenarnya. Kalau hobi ya gue terusin aja hobi. Yang namanya hobi kan gimana sih? Ya. Tapi nggak ada aja orang yang sampai saat ini maksudnya yang merusak mood atau gimana. Ya juga ya, ngapain gua main band udah tua segala macam. Ada. Pasti ada itu. Ada aja ya. Ada. Tapi udahlah, itu mah angin. Tetap kita konsisten sama hobi kita. Iya. Harapannya gimana nih? Harapannya sih ya yang muda-muda sekarang ayolah kita ngeband lagi, jangan gadget mulu, pusing. Iya. Lu ngobrol sama HP. Tapi sekarang cepat sih untuk nenarin band gitu. Bukan hanya bukan skill sekarang ya, bukan skill. Kalau dulu kan emang benar-benar kita harus ngulik lagunya ya. Iya, benar-benar skillnya harus dapat banget. Sekarang yang penting lagi nyanyiin lagu yang viral aja kita bisa ikut viral. Enaknya di situ. Cuman kan kasiannya nih orang tersebut ketika nanti suruh bawain lagu ini nggak bisa, bawain lagu itu nggak bisa. Bisanya cuma yang dibawain itu doang. Iya. Gimana tuh menurut Bang Ucon? Skill nomor 2 atau perform nomor berapa tuh? Saya sih kalau skill tuh keahlian ya. Kalau skill tuh ya keahlian gimana dia. Kalau dia punya skill ya performnya juga ngikutin. Misalnya skill bagus ya perform pasti bagus. Iya. Kata gua tadi, jadi sekarang itu kebanyakan skillnya itu di kebelakangin dulu. Yang penting sekarang mau perform aja dulu. Kasiannya ntar ketika ada yang minta lagu ini, minta lagu itu nggak bisa. Menurut Bang Ucon gimana tuh? Dengan orang generasi sekarang tuh yang kurang memikirkan skill. Itu tadi kurang ngulik dia. Kurang ngulik. Sebenarnya tuh ngulik tuh padahal kalau dibilang penting. Iya, maksudnya itu akarnya ya. Iya. Untuk kita dibawa kemana aja kalau udah punya skillnya mah enak. Mau main blues, mau main alternatif, pop, rock, jazz, pastilah. Tapi kesulitan nggak sih yang biasa kita main rock, main grunge gitu. Tiba-tiba kita ke musik pop yang metal, mellow total maksudnya. Metal itu bukan ini ya, mellow total. Kendala pasti ada. Kalau dari gitar ya, kalau dari gitar paling ya istilah setting efeknya juga paling kalau berbeda. Blues beda sama metal juga beda kan. Kalau ngomongin settingan efek tuh pusing. Kerasa lah ya. Apalagi yang request ini dari melo ke metal ke punk. Kita udah setting untuk melo gitu ya. Tiba-tiba ada yang request pengen yang rock. Aduh, itu kan harus di setting ulang. Seteman gitarnya juga harus dirubah lagi. Intinya sih feelingnya harus kuat aja. Feeling juga main. Kalau buat gitaris semua sih, buat grup band juga pasti harus utamain feelingnya juga. Kalau ngelihat ini ya pengalaman ya, kalau ngelihat pengalaman sekarang Bang Ucon itu kalau diukur dengan yang gua tahu kenal gitu main musik, kayaknya udah harus gitu, udah punya ciri khas gitu. Ciri khas lagu sendiri gitu. Sedangkan Bang Ucon itu sekarang kayak kayak binatang bunglon ya. Udah berubah musiknya maksudnya. Kan warna-warni bagus. Pelangnya aja kan bagus. Yang gua tahu kan blues gitu. Ucon blues, musiknya blues slang, tapi tiba-tiba kok lihat update status, ya aku akustik kan.
Itu ngapain, kata gue, nggak ngikutin pasar apa gimana. Kalau gue sih apa aja, gerus terus. Iya. Itu tadi intinya. Jadi kalau kita skillnya udah ada mau kemana aja ya, Iya. masuk gitu. Nggak usah terpaku sama satu aliran. Gitu. Tapi untuk apa namanya, lagu pribadi gitu ada Ada lumayan. Kalau buat lagu pribadi gue bikin proyekan baru lagi, bikin band baru bulan kemarin. Bulan kemarin Iya. direkod tuh. Itu belum, baru bikin studio lah, latihan dulu. Baru kalau udah rapi baru gue insya Allah gue record. Tuh. Tapi mudah-mudahan sih ya, Iya. apapun Itu dari grup band baru juga sih yang sekarang mau didiriin nih. Baru kemarin didiriin. Oh, band baru mau ngeluarin single. Iya. Rasta Manja gimana? Kalau Rasta Manja kan sementara lagi paku. Iya, lagi. Itu mah udah ini lah, udah senior lah. Iya. Jadi awal mula Bang Ucon bisa terbang di musik ini dengan Rasta Manja tuh, mulai Iya. melambungnya ya. Iya. Kalau mulai dari akustik kan gua After Dream. Nama bandnya? Nama bandnya. Oh, After Dream. Jadi After Dream. Masih sama sih drummernya. oh, personil Rasta Manja juga. Iya. Masih sama. Yang membedakan Vokal. hanya vokal. Kalau bass, Vokal sama bass beda. vokal sama, jadi berempat ya. Iya. Berempat. After Dream. After Dream tuh buat di kapela ya. Oh, gitu. jadi band KP kita nanti pakai After Dream Iya. gitu. Kalau panggung besar baru ke Rasta Manja. Manja. Apa gimana jobnya nih? Iya. Kalau misalnya jobnya panggung rock apa baru gitu. Iya. Terus sekarang kan gua ngediriin band baru juga nih, Sweet Band namanya. Sweet Ih, Band. kayak cewek. Jadi ada ponakan sih, vokalis. Gua Vokalis bandnya tuh. ya ponakan juga masih baru satu SMK. Nah kan daripada dia main HP enggak Ya, ini ya gue rusak ikutin mata aja. juga kan kalau kelamaan. ya gua denger suara lu bagus juga nih. Umuran berapa sih? Ya satu SMK Kelas 1 SMK. 17 lah. Oh, masih panjang lah ya. Ya, Masa itunya. gue denger nih suara lu bagus juga. Ya udah, gua tarik aja buat lagu-lagu Cover dulu. Enggak, lagu ciptaan. Oh, lagu ciptaan, enggak cover enggak. Enggak. Mungkin buat cocoknya sama dia kali ini buat lagu-lagu sweet gitu. Ya. Sama nama bandnya Nama bandnya apa? Sweet. More Sweet. Iya. Sweet kan manis. Iya. Jadi khusus orang-orang yang lagi jatuh cinta. Iya. Galau juga ada. Galau ada. Berarti intinya itu sekarang Bang Ucon itu udah jadi guru. Ya. Jadi guru band istilahnya, mendirikan atau mencetuskan band-band baru gitu ya. Iya. Biar ada generasinya lagi. Biar ada generasinya. Iya. Kebanyakan sekarang kalau ngebentuk itu gampang sih. Mempertahankan ini yang susah. Di tengah perjalanan kita udah sukses, udah mulai naik nih nama. Iya. Ada aja kan gejolak. Ada. Kan kata gue bilang juga itu mangin. Amin ya. Untuk apa namanya, selama perjalanan main band nih, udah pernah berantem sesama personil gitu? Kalau berantem sih nggak Ya, pernah. maksudnya punya perasaan, oh ini kan gini, adu argumen atau gimana, nggak kecocokan gitu ya? Enggak. Kalau gue sih Texas orangnya, istilahnya sih jangan ada masalah doang sih. Kalau ada masalah, kalau buat di band ya, kalau masalah di luar jangan dimasukin dah ke grup band kita, biarin aja. Kalau istilahnya udah di studio tuh kita happy aja gitu. Paling kalau cocok masalah ngulik mah wajar ya. Melingkung Ya, aja. takutnya kan masalah yang di luar dibawa-bawa ke band gitu. Itu yang bisa ngerusak, itu bahaya. Iya. Rusak banget. Pernah nggak punya band yang vokalisnya perempuan? Kalau vokalis perempuan gua ingat Samantha.
bukan sama mantan lah lu. Jangan ngomongin cewek. kebanyakan Iya. condong pemain musik itu kayak gitu. Ceweknya kebanyakan. Tapi apalagi gitaris sama vokal ya. ya gitaris sama vokal udah pasti tuh. Udah pasti. Tapi itu di sebelah. Iya. Di sebelah. Mudah-mudahan sih di kita mah enggak ya. Enggak jauh beda. Aduh. Gimana vokalis cewek? Vokalis cewek dulu ada ya. Vokalis cewek ada. Vokalis cewek dulu gue waktu pas ngeband di Jatiuwung, pas pertama kali kerja itu tahun 2008. Vokalis gue kan dulu kontrak di Jatiuwung. Nah gue bikin band dulu di situ. Sambil kerja di sana. Sambil kerja di Jatiuwung. Pertama kali vokalis cewek. Tapi yang sekarang juga ada selingan buat vokalis cewek mah ada. Kalau saya gimana buat kita kalau ada say job ya. Ya say job kita harus pakai vokalis cewek ya ada lah. Emang sekarang kan akustikan itu yang kalau main wedding itu biasanya gitu duo. Jadi harus ada vokalis cowok sama vokalis cewek kebanyakan. Kalau cewek dikaitin sama band, aduh pengalamannya banyak gitu. Kadang bikin bikin pecah ya, bubarnya band juga gitu. Ya, kebanyakan. Tapi alhamdulillah kalau band gua kan dulu emang dari zaman sekolah juga emang cewek gitu. Tar, nama band lu kalau nggak salah, kalau gua kan Rasta Manja ya. Kalau lu Trimanja. Gua kalau ngedenger nama Trimanja gimana gitu. Sedikit mirip ya menyimpang. Jerempet, tapi musiknya kan nggak blues. Tapi salut sih, lagu-lagu sendiri semua ya. Kebanyakan lagu sendiri banyak. Kalau lagu orang itu kebanyakan ya Utopia sama itu. Iya, Garasi. Kita ngikutinnya ya Garasi sama Utopia. Oh. Berarti keren juga lagu-lagunya ya. Enggak juga sih. Cuman ada lah buat kenang-kenangan lo gitu. Ada lah. Tapi kuncinya nggak sulit-sulit. Enggak, itu mah. 2 kunci doang jadi. Jadi. Kan itu apa namanya? Kunci Lukman semua. Kunci Lukman sama kunci Enda. Berarti lu ngefans banget ya sama. Kalau ngefans gitaris yang gua suka itu sampai sekarang ya. Gua sukanya Irul sama Enda. Kalau sukanya tuh aksi-aksinya, terus cara main petikan gitarnya. Bagus, gampang dikulik juga. Yang paling utama itu gampang dikulik. Kunci dasar gitu. Tapi kalau udah ngulik yang Lukman, Onci gitu, itu udah kayaknya. Udah pabalian. Jadi gue yang nanya ini. Gak apa-apa, saling ini aja. Namanya juga pengalaman. Iya. Sekarang udah main di wedding nih. Udah tinggal memperpanjang ininya aja ya. Terbang karirnya ya. Lumayan lah, sedikit juga. Sedikit ada penghasilan dari hobi. Sekarang kan di penghujung tahun nih, di akhir tahun. Biasanya di akhir tahun itu jadwal band itu padat. Untuk Bang Ucan udah punya berapa jadwal sekarang nih? Semalam alhamdulillah udah sukses acara. Oh, semalam nih? Iya. Acara waktu semalam alhamdulillah sukses. Acara baksos buat Semeru juga. Oh, jadi ngadain acara baksos. Ya. Alhamdulillah positif tuh, jadi gua ada di situ. Alhamdulillah. Ya. Bisa ikut berbagi ya. Bisa ikut berbagi. Gue juga ngucapin terima kasih juga buat yang ngadain panitianya Bang Toi sama Abang Macan kalau nggak salah.
Terus kalau jadwal tuh tanggal 1, tanggal 2 alhamdulillah ada. Oh, udah penuh nggak? Tanggal 1 ada, tanggal 2 ada. Buat awal karir tahun 2022. Ya, mudah-mudahan awal tahun yang baik dan kesonanya juga jobnya juga makin banyak ya, mudah-mudahan. Amin. Jadi yang kalian yang ragu, silahkan kontak aja, tanya-tanya silahkan langsung ke Bang Ucon. Nanti untuk kontaknya baik Instagram segala yang lainnya saya cantumkan di deskripsi video ini ya. Jadi kalian tinggal lihat aja deskripsinya, oh Bang Ucon nih kontaknya yang ini gitu. Untuk tanya-tanya lebih lanjut silahkan kontak langsung ke Bang Ucon. Kalau mau ke saya juga, insya Allah nanti saya sambungkan ke Bang Ucon untuk gimana sih caranya supaya saya bisa dihibur sama band akustik, dokumentasinya atau apanya silahkan hubungi yang ada nanti di deskripsi. Insya Allah saya cantumkan. Kalau Bang Ucon punya Instagramnya, mungkin Facebooknya ada ya. Ada. YouTube-nya juga ada, yang belum subscribe silahkan subscribe dulu lah. Sekarang buka channelnya, apa namanya? Dulu kalau YouTube mau dirubah sih, kalau YouTube mau dirubah channelnya. berubah nama nanti tahun 2022 baru jadi awal tahun nanti berubah nama. Tapi untuk sekarang namanya enggak dulu ya, saya kebanyakan cover lagu orang lain gitu. Takut kena copyright. Nah, itu. Jadi nanti tahun 2022 tunggu nanti channel Bang Ucon bisa diakses di segala media, nanti ditunggu aja ya. Nanti mudah-mudahan untuk selanjutnya juga saya bisa bikin konten performnya Bang Ucon juga supaya kalian tahu gitu ya, band Bang Ucon itu yang mana sih. Kalau misalnya nggak sama bandnya juga mungkin Bang Ucon sama vokalisnya aja, mungkin bisa untuk perkenalan supaya kalian lebih mengenal lagi. Yang mau belajar juga boleh ya, yang mau privat musik, privat gitar silahkan, kita berbagi ilmu. Jangan mikir kayaknya mahal segala macam. Enggak mahal ya, enggak mahal. Yang penting ada buat ngopi. Itu aja mungkin ya obrolan hari ini. Takutnya Bang Ucon juga punya kesibukan lagi. Sore ini ada acara lagi. Terima kasih nih Bang Ucon nih udah nyempetin nih ya. Oke, sip. Nanti kapan-kapan kita konten lagi. Boleh. Kalau misalnya buat ngisi YouTube Bang Ucon, insya Allah lah nanti kita bikin yang agak lebih dirisan gitu ya. Musiknya, direkodnya lebih benar-benar gitu. Kalau ini kan hanya sekedar berbagi pengalaman aja. Pengalaman. Ada yang nonton syukur, nggak ada yang nonton biar aku. Oke, cukup sekian obrolan kita hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan ada yang bisa dipetik dari obrolan ini. Jangan diambil yang sisi jeleknya, nanti ambil yang yang baik-baiknya aja ya. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalam. Salam.